Jadi teman-teman, hari ini saya akan secara spesifik khusus membahas tentang pertemuan para senior jurnalis dengan Pak Prabowo. Komunikasi yang buruk dari pemerintah ke rakyat, komunikasi publik yang sama sekali tidak membuat rakyat nyaman, tidak menyenangkan dari penguasa ke publik, itu langsung di take over oleh Pak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wah, ini kita masih suasananya Lebaran. Di studio kami hari ini pun banyak sekali stoples yang isinya tadinya kue Lebaran tadinya ya. Cuma ini kelihatannya sudah mulai kosong. Tapi nggak apa-apa. Jadi teman-teman, hari ini saya akan secara spesifik khusus membahas tentang pertemuan para senior jurnalis dengan Pak Prabowo. Tapi sebelumnya tadi malam pada saat ini kan kami syuting pagi ya. Tadi malam itu ada kehebohan diduga. Kenapa disebut diduga? Karena yang kelihatan cuma Bang Dasko dan Bang Ahmad Muzani. Pak Prabowo-nya nggak kelihatan. Walaupun ada mobil maung putih itu keluar tuh dari kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar. Apakah benar ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega? Kita akan bahas di episode besok. Jadi teman-teman jangan lupa ya, tetap saksikan Satgas Kritik hari ini, besok, dan besok harinya lagi. Nah teman-teman semua, jadi gini, menarik ya, Pak Prabowo kembali mengundang jurnalis senior ke rumahnya untuk berdialog. Sebelumnya agak banyak tuh pemret-pemret jurnalis senior yang diundang ke rumah beliau, tapi yang kemarin tercatat 6 jurnalis senior. Satu jurnalis senior juga dari TVRI, tapi dia lebih menjalankan fungsi sebagai moderator gitu ya, Valeriana Daniel itu dari TVRI. Tapi yang lain memang berdialog langsung dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, ada Bang Lalu Mara, Pemret TV One, kemudian ada founder Narasi TV, Najwa Shihab, ada Pemret IDN Times, Uni Lubis, kemudian ada Pemret Detikom, Alvito Dienova Ginting, kemudian ada Pemret Kompas, Mas Suta, dan Mbak Ratih, Pemret Indosiar dan SCTV. Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya, kira-kira begitu. 7 bersama Valerina. Ini menariknya teman-teman karena menurut saya patut dipuji ya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, karena di tengah komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang buruk dari pemerintah ke rakyat, komunikasi publik yang sama sekali tidak membuat rakyat nyaman, tidak menyenangkan dari penguasa ke publik, itu langsung di take over oleh Pak Prabowo Subianto. Langsung diambil alih. Karena kan memang sebelumnya juga Pak Prabowo sudah mengakui, jadi ada sidang kabinet paripurna, kemudian dia mengakui bahwa komunikasi publik dari pemerintah ke rakyat harus diperbaiki. Keluar dari situ, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ada insiden yang bangkai kepala babi tanpa kuping itu, dia bilang dimasak aja dulu gitu ya. Nah di pertemuan itu dibahas. Nah yang menariknya lagi, pertemuan ini diinisiasi ya, menurut Bang Lalu itu diinisiasi oleh Wamen Angga Prabowo, jadi Wamen Komdigi. Nah ini yang menarik juga teman-teman. Di pertemuan sebelumnya juga saya dengar ini yang menginisiasi juga kembali adalah Komdigi. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada persaingan terselubung antara Komdigi dengan kantor komunikasi presiden. Tapi kalau kita lihat sejarah atau dalam ilmu politik, wajar saja kalau kemudian Wamen Angga berinisiatif, Prabowo mengiyakan, ya bahkan sudah disiapkan buku 130 hari kerja pemerintahan Prabowo dan kabinet Prabowo yang kita pernah bahas. Karena di kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia, menurut saya ada yang miss sejarah ya tentang tujuan negara itu. Ditulisnya ini atas jasa proklamator, padahal kalau menurut yang saya ingat, ya ini lagi-lagi saya disclaimer, saya bukan ahli sejarah, tapi seharusnya bukan oleh proklamator, tapi oleh BPUPKI atau PPKI. Kemudian ada tim 9, kemudian dibahas lagi di dalam PPKI sebelum menentukan secara aklamasi presiden dan wakil presiden waktu itu. Nanti yang menulis buku silahkan dicek. Saya bukan ahli sejarah, tapi menurut saya itu catatan penting karena Anda menulis di paling bawah itu adalah pengantar dari Prabowo Subianto. Kan nggak boleh miss tuh presiden dalam sejarah ya. Mudah-mudahan saya yang salah gitu ya, karena kalau missnya di penulis buku, penulis bukunya mesti klarifikasi
komunikasi itu. Balik lagi ke yang tadi, wajar juga bahwa kalau Wamen Angga inisiatif itu bisa lebih cepat dilaksanakan oleh Presiden Prabowo, karena kan memang kedekatan Wamen Angga Prabowo dengan Presiden Prabowo itu lebih dekat ya dibandingkan Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Ya itu sudah terserah aja, itu desas-desus ya, gosip politik. Kita nggak akan bahas itu, apakah ada persaingan atau tidak. Kita berdoa semoga tetap solid. Yang menariknya adalah kemarin Pak Presiden mengundang 6 Pemret. Total di meja itu ada 8 orang. Dan kalau teman-teman perhatikan, sangat gender balance Pak Prabowo. Jadi yang ada di meja itu 4 perempuan dan 4 laki-laki. Pak Prabowo narsum, Valerina moderator, kemudian Pemret yang diundang 3 perempuan, 3 laki-laki. Uni, Najwa, Ratih, Alvito, lalu Mara, Suta. Jadi sangat gender balance, luar biasa. Saya akan memulai dengan penutup dari Pak Prabowo dulu yang menurut saya sangat baik. Memang waktu itu Pak Prabowo menjelaskan pertemuan dia dengan para pengusaha 9 naga katanya. Jadi dia bilang, Pak Prabowo menyampaikan di acara itu bahwa dia ingin memberi makan kepada anak-anak. Memberi makan kepada anak-anak adalah instrumen demokratisasi karena pemerataan dan dapat mengurangi kemiskinan. Itu hal yang menurut saya baik sekali. Nah, kita mulai dari perbincangan awal pembukaannya Pak Prabowo. Dia mengatakan ada 3 inti pembangunan yang ingin dia capai, yaitu swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air. 3 hal yang menurut Pak Prabowo juga diadres oleh United Nations sebagai hal utama dalam pembangunan. Ini teman-teman, kalau teman-teman melihat ada bunyi klek gitu karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang mulai bergabung di acara ini. Jadi kita rencananya emang akan mengundang mahasiswa, ini percobaan lah. Ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus juga sebetulnya. Jadi nggak apa-apa, ini saya teruskan aja. Jadi itu tadi, menurut Pak Prabowo, memang swasembada pangan, energi, dan air ini adalah menjadi objektif tujuan pembangunannya dia. Fundamental ekonomi baik, kata dia. Walaupun tantangan dan hambatannya banyak. Nah ini yang kemudian pasti ramai diperbincangkan oleh para analis ekonomi. Karena per hari ini kita bicara saja, saya dengar pasar saham sudah minus 9%. Jadi artinya sudah ada penurunan 9%. Mudah-mudahan setelah kita ngobrol ini sudah ada kenaikan lagi. Tadi artinya, dan pada saat saya berbicara ini, dolar itu sudah melewati angka 17.000, 17.100, 17.200. Pasar sahamnya turun, harga emas juga anjlok. Jadi memang kalau harga emas dengan dolar itu, nah ini correct me if I'm wrong ya, para analis ekonomi. Kalau harga dolarnya naik, biasanya harga emasnya turun sedikit. Dan kebalikannya gitu ya. Memang banyak yang deg-degan gitu tentang lapangan pekerjaan, tentang Trump yang 32%, ancaman PHK karena ditakutkan ada penyesuaian yang tidak segera cepat berlangsung, tapi kemudian akhirnya salah satu langkah yang diambil adalah PHK. Tapi Pak Prabowo kemarin meyakinkan bahwa fundamental ekonomi kita baik walaupun ada tantangan dan hambatan yang banyak gitu ya. Pelaku pasar pasti punya pemikiran sendiri, Pak Prabowo punya pemikiran sendiri. Kemudian di pembukaan Pak Prabowo juga menyampaikan tentang Danantara. Dia bilang kita terlambat, bahkan Singapura sudah mulai di tahun 81, tapi walaupun terlambat kita punya aset under management sekitar 982 miliar US dollar. Pak Prabowo juga mengatakan di situ ini memang cita-cita ayahnya. Jadi ayahnya pada saat pulang setelah kerja mengatakan bahwa dia sudah mengusulkan ini berkali-kali tapi tidak diterima usulannya untuk membentuk Danantara, dan Pak Prabowo pada saat jadi presiden ingin mewujudkan Danantara itu. Sayangnya kita tidak pernah dengar dari Pak Prabowo waktu ayahanda Pak Prabowo Prof Sumitro usulannya ditolak oleh Pak Harto waktu itu. Alasannya kenapa? Apa alasannya sampai kemudian ditolak? Sehingga kalau alasannya itu dijabarkan oleh Pak Prabowo, mungkin kita juga bisa memberikan masukan-masukan kritis kepada beliau tentang Danantara. Karena kan pasti ada pemikiran-pemikiran khusus ya dari pemimpin-pemimpin negeri saat itu yang menerima usulan Pak Sumitro. Anyway, ada 4 lembaga juga yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo dalam pembangunannya saat ini. Dia mengatakan ada 4 lembaga penting yang akan menjadi penguat pembangunan dia, yaitu pemerintah, swasta, UMKM, dan koperasi. 4 lembaga itu. Nah, itu luar biasa Pak Prabowo. Dia juga sempat menyampaikan sebuah filosofi dari Cina. Dia bilang, bila kaya
Anda harus kuat. Karena kalau Anda kaya, Anda tidak kuat, kekayaan Anda akan diambil. Maka kali ini Pak Prabowo mengatakan Indonesia sudah kaya, tapi kemudian Indonesia harus kuat. Saya setuju lah, kaya harus kuat. Rocky petinju bukan Rocky Gerung. Kaya kuat. Oke, saya bahas satu-satu ya. Jurnalis yang pertama kali mendapatkan kesempatan atau membuka diskusi itu adalah Alvito Dinova, Pemret Detikcom. Dia memuji Pak Prabowo karena pada pertemuan itu tidak ada daftar pertanyaan yang harus diberikan terlebih dahulu. Ini juga masukan penting bagi para pejabat. Kalau Anda mau diwawancara, jangan lagi minta-minta daftar pertanyaan ke jurnalis. Presiden aja nggak minta. Anda takut ketemu jurnalis atau ada yang ingin ditutup-tutupi? Nah, ya. Coba ditiru itu Pak Prabowo. Nah, ini dipuji oleh Alvito Dinova. Kemudian Mas Vito nanya gini, Pak Prabowo, ini kan memang Pak Prabowo melakukan pembangunan yang sangat fundamental ya, tentang negara kita yang agraris, tentang gizi, efisiensi, bagian dari integritas. Nah, Vito nanya, kenapa yang fundamental? Kenapa yang bukan monumen-monumen? Oh, nyindir yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kan monumen-monumen tuh, infrastruktur, bendungan, jalan tol, bandara, ya lain-lainnya. Kenapa Pak Prabowo nggak milih yang itu? Kenapa lebih memilih fundamental, gizi, perbaikan gizi, perbaikan hasil-hasil pertanian, penguatan sumber daya alam? Pak Prabowo jawab gini, Pak Prabowo ini mohon maaf ya, ini saya cuplik aja, nggak semuanya. Kalau semuanya ntar saya jadi Prabowo, kan nggak. Ini catatannya, ini mohon maaf juga kalau ada yang kurang Pak Prabowo ya. Pemimpin harus bisa menjamin pangan bagi rakyatnya katanya. Monumen terhebat pemerintah bila bisa meninggalkan sistem fundamental yang menjamin pangan, energi, air, dan di ujungnya adalah lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan masyarakat negara yang berfungsi serta berhasil. Itu kata Pak Prabowo tuh, monumen terhebatnya itu kalau pemerintah bisa meninggalkan sistem yang baik buat rakyatnya. Luar biasa. Jangan termangu-mangu Anda semua, dengarkan ini. Ya. Wah, ini saya rangkumin nih. Jadi kalau ada ini kan, kalau nonton lengkap itu 3,5 jaman kalau saya nggak salah itu. Nah, ini saya bikin rangkumannya ini supaya ringkasannya nih, supaya teman-teman bisa ngerti. Oh, itu ya. Terus Mas Vito nanya lagi, ini tentang kinerja komunikasi yang buruk gimana? Pak Prabowo bilang begini, Bos. Benar sekali. Saya akui. Nah, ini kerennya. Kalau menurut gua, salah satu kerennya Pak Prabowo ini adalah dia melindungi anak buah. Jadi fruit child-nya dia itu dia lindungi. Yang salah dia sebagai father child. Fruit father ya, bapak buah. Nah, anak buah, bapak buah. Dia bilang ini salah saya. Memang pemimpin harus begitu. Jadi kalau ada pemimpin, kamu ini gimana sih? Ini itu nggak telur. Wah, itu anak buah gua nggak beres. Wah, nggak pantas jadi presiden. Memang Pak Prabowo nih luar biasa. Dia bilang begini. Tentang kinerja komunikasi yang buruk itu benar sekali kata dia. Tapi saya akui saya yang salah. Sebab bagaimana caranya deliver? Dia mengatakan di pertama kali gimana caranya kita deliver. Orang lapar nggak bisa nunggu. Wah, dia bilang begitu. Ucapannya Hasan, kepala komunikasi presiden itu diakui keliru memang. Dia menyesal akan itu. Pak Prabowo bilang begini. Itu keliru. Saya rasa yang bersangkutan sudah menyesal. Dwi, kita dengar nggak pernyataan menyesal dari kepala kantor komunikasi presiden? Kelihatannya enggak deh. Dia malah memperkuat ucapannya katanya supaya tidak memberikan kemenangan quote and quote buat si peneror. Ini aneh banget nih. Pak Prabowo anak buahnya nggak menyesal tuh. Nggak menyesal. Anyway. Nah terus Pak Prabowo bilang begini. Ini masih pertanyaannya Alvito. Jadi tentang komunikasi dia mengakui oke, dia bilang akan memperbaiki itu. Tapi dia kerennya dia bilang ini salah gua, salah saya. Karena saya ingin dari pertama itu semuanya deliver rakyat nggak bisa nunggu. Terus dia bilang begini juga, kita akan buat terobosan ekonomi, ya. Terus bercanda juga nih dia. Ini kalau ada perang nuklir, kan kita juga nggak bisa selamat ya. Mungkin negara-negara yang punya nuklir itu matinya lebih cepat, kita lebih lambat kata Pak Prabowo. Sempet-sempetnya dia bercandanya perang nuklir bos. Ngeri juga presiden. Ya ampun. Pak Prabowo. Tapi itu sesinya Alvito. Jadi peraturan itu begini. Boleh mengajukan satu pertanyaan, ya. Kemudian satu pertanyaan susulan. Nah itu. Jadi itu yang disampaikan. Nah kemudian sesinya Mbak Uni Lobis. Dia memuji Pak Prabowo. Pak Prabowo, terima kasih ya kopi hambalangnya. Ya.
Rupanya Pak Prabowo ada racikan kopi sendiri, disebut kopi Hambalang. Kalau di TV One ini juga ada racikan-racikan. Kalau mengikuti Pak Prabowo, berarti di TV One ini racikan kopi Pulau Gadung, ya. Gak enak bener ya kopi. Kalau kopi Hambalang kan kesannya tuh sejuk gitu ya. Kopi Pulau Gadung, polusi kesannya gitu. Aduh. Tapi saya berkali-kali bolak-balik Pulau Gadung untuk tapping Satgas Kritik ini. Teman-teman percaya, saya selalu disediakan teh, belum pernah kopi. Nyata ini selesai, bener nih, saya nggak bohong tuh, teh. Pak Prabowo bilang lagi, ini saya alfa ya, saya mohon maaf saya lupa ini. Saya pikir-pikir inilah saatnya komunikasi langsung gitu dengan teman-teman. Jadi emang dia mau men-take over itu kan, anak buahnya itu banyak yang miss ya komunikasinya. Jadi dia ambil alih aja lah, dia aja lah langsung yang komunikasi gitu. Nah, terus terang pada sesi Uni Lubis ini agak naik tensinya karena Mbak Uni ini ngomong tentang transparansi RUU TNI. Dia bilang begini nih. Udah gitu dia nyebutnya demonstrasi yang banyak lagi. Dari 20 Agustus segala macam. Bagaimana Presiden melihat demo? Terus ditanya lagi, apa sih urgensinya RUU TNI? Harus segera direvisi? Terus ditakutin lagi, jangan-jangan. Nah sampai hari ini Pak Presiden kata, kita tuh nggak bisa mengakses RUU TNI yang, undang-undang TNI yang kemarin disahkan di paripurna. Jangan-jangan nanti yang ditandatangan Presiden beda dengan yang disahkan. Tuh tanyain. Ini mohon maaf ya Mbak Uni kalau salah-salah nih, nanti tolong diperbaiki, bukan tolong diperbaiki ya. Saya mengutip, ada nih saya catetin satu-satu. Jadi nggak ada transparansinya gitu. Pak Prabowo bilang begini, ini agak tinggi nih. Apakah demo-demo ini murni atau ada yang bayar? Tensinya mulai naik tuh. Dalam pengelolaan negara kita waspada. Jangan sampai ada kekuatan asing memecah belah. Pak Prabowo tuh. Kalau depannya ada meja, dia gitu-gitu lagi tuh. Dia keras Pak Prabowo bilang. Come on, kata dia. Nggak ada lah itu di fungsi ABRI. Itu, bahasa Inggris tuh. Come on. Come on. Come on, kata Pak Prabowo gitu. Nggak ada lah itu dui fungsi. Revisi Undang-Undang TNI ini hanya untuk, inti RUU TNI hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Tidak ada niat TNI mau dui fungsi lagi. Mau masuk sipil, pensiun dini. Itu kata Pak Prabowo. Wah. Anda lihat kan, sekarang kalau demo-demo, petugas polisi itu tidak lagi bersenjata. Ini udah datang telat, mau nyobain kue duluan. Disangkanya kita nggak lihat. Di sini suap-cuap nih, cuap-cuap buat dapat AdSense. Situ dia mau makan. Come on. Mohon maaf Pak Prabowo, Mbak Uni, ini saya teruskan ya. Jadi gitu tuh, tensinya agak naik pada saat RUU TNI itu. Dua tuh yang naik tuh saya catat tuh Pak Prabowo. Udah lo mau makan aja bro. Apakah demo-demo ini murni atau ada yang bayar? Terus satu lagi itu, inti RUU TNI hanya memperpanjang usia pensiunan beberapa perwira tinggi. Come on. Gak ada tuh niat TNI mau dui fungsi lagi. Come on. Ini gue kebanyakan come on ya. Lama-lama nih jadi lagu nih, come on. Jadi sempet tinggi tuh tensinya tuh. Gua rasa saat itu suhu di Hambalang menghangat. Nah, terus masuklah Bang Larumara Satriawangsa, dapat pertanyaan. Dia turunin lagi tensinya, Bos. Emang ini jago juga deh Bang Mara nih. Pak, dia muji-muji Pak Prabowo sih soal sebagai anak petani, sekarang pupuk bisa begini, begitu. Tapi bukan itu pertanyaan saya Pak Presiden, katanya Bang Mara. Kita sebelum Lebaran dapat hadiah dari Trump, Pak. Kemudian ini kan ada instrumen efisiensi segala macam, itu kan bisa menghambat tujuan 8%. Itu kira-kira Bapak mau buat apa? Kira-kira gitulah Bang Mara nanyanya. Jadi dia nanyanya tentang ekonomi. Jadi veto tentang fundamental pembangunan, Uni Lubis tentang RUU TNI, Bang Mara bilang ngomongin ekonomi. Tentang Trump, Pak Prabowo bilang begini, nggak terlalu takut ya dengan pasar modal, kita banyak melakukan blunder, ya. Bukan gitu, Bu. Saya nggak terlalu takut dengan pasar modal. Tapi sebelumnya memang kita banyak melakukan blunder-blunder. Sebelumnya pembangunan gitu lah. Kenapa kita tidak diingatkan? Nah ini, kata Pak Prabowo,
Trump mungkin akan berat, yaitu berat lah ya. Kita akan terimbas di industri padat karya seperti sepatu, mebel, tekstil, garment. Nah, Pak Prabowo mengatakan mirip-mirip seperti yang saya katakan pada acara Apa Kabar Indonesia Malam. Hakim, kita mesti berani cari pasar baru. Pasar baru tuh artinya pasar yang baru gitu, bukan pasar baru di Jakarta Pusat, bukan. Karena kalau cari pasar baru itu gampang. Kita tinggal Google Map. Jadi kita mesti cari pasar baru, kata Pak Prabowo. Karena begini, kita harus bisa mandiri. Suatu saat tidak akan ada yang bantu kita. Kita mesti mandiri. Jadi kita harus berani cari pasar baru, kata Pak Prabowo begitu. Come on. Saya bertekad mengurangi kemiskinan. Saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Indonesia. Tuh. Pak Prabowo cita-citanya. Saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Indonesia. Akan ada pelambatan ekonomi. Ya, tentang efisiensi itu. Tapi kita akan kejar. Kita berlari dan teruskan berlari. Saya lupa lagunya. Tapi itu saya lawan Seven. Keren juga tuh Pak Prabowo. 17.000 untuk membangun 17.000 sekolah kita butuh 19 triliun. Saya sedang menyiapkan pembangunan 200 sekolah rakyat boarding school. Tuh Pak Prabowo tuh. Nih saya ulang nih ucapan terakhirnya. Akan ada pelambatan, ya, tapi nanti kita kejar, ya. Saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Indonesia. Sudah selesai itu dingin, pindah ke Najwa Shihab, naik lagi bos tensinya. Najwa bertanya tentang RUU TNI. Najwa bilang gini pertama nih, ini kurang lebih, mohon maaf nih Mbak Najwa ya, kalau ada kurang-kurang. Ada kekhawatiran dari masyarakat sipil. Proses pembentukan undang-undang makin jauh dari rakyat. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Sekarang kan mau dibahas tuh RUU kepolisian, kejaksaan, RUU penyiaran. Polanya sama atau mirip, polanya mirip. Wewenang aparat diperbesar, peran warga diperkecil. Sontak menghangat hambalang. Pak Prabowo setuju nggak bahwa wewenang polisi perlu diperluas wewenangnya? Atau harus diperkecil wewenangnya? Pak Prabowo bilang begini, ini tentang RUU Polisian. Saya akan beri perhatian khusus sekarang. Alinea demi alinea akan saya pelajari. Prosesnya Pak, prosesnya harus transparan, kata Najwa. Terus Pak Prabowo bilang begini, kalau baca undang-undang tuh yang benar, jangan ngarang. Ya dijawab lagi, ya itu Pak, nggak transparan soalnya kita nggak bisa mengakses itu. Pak Prabowo balik lagi tentang RUU kepolisian. Polisi harus diberi wewenang yang cukup. Kalau sudah cukup, kenapa harus ditambah? Kira-kira begitulah kata Pak Prabowo. Tiap undang-undang harus ada partisipasi publik yang saya salah baca tulisan saya sendiri. Tiap undang-undang harus ada partisipasi publik. Undang-undang asli yang harus beredar. Oh, kira-kira gitulah. Gitu dia. Tapi untuk Mbak Uni dan Najwa ya, saat itu dia membuktikan bahwa dua-duanya belum kehilangan kekritisannya. Bahkan Najwa yang sempat dicari-cari netizen karena dianggap menghilang, kemarin tampil dengan sangat kritis, teman-teman. Itu luar biasa. Tapi ada brand yang disebut oleh Pak Prabowo. Tahu nggak brand apa? Ini bayar mahal ini brand nih. Mesti traktir Pak Prabowo. Bakmi Gajah Mada, men. Disebut tuh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo lagi cerita kalau di pulau terpencil, ada usulan pulau terpencilnya itu dilepas Pantai Banten. Wah, kalau Pantai Banten mah deket, kata Pak Prabowo. Nanti dia bisa pesan bakmi Gajah Mada. Kira-kira. Pak Prabowo. Kita masuk ke Mas Suta, pemerintah Kompas. Dia bilang begini. Nah, ini ciri khas Kompas nih. Pokoknya kalau bisa ngebingungin lah. Dia bilang Indonesia itu kan masuk ke dalam realism survival, tentang geopolitik, geoekonomi, ekor dalam negeri gitu-gitu. Tapi dia punya pertanyaan bagus nih. Pak Prabowo, skala 1 sampai 10, berapa skornya Bapak? Jadi saya harus menilai diri saya sendiri. Iya, silakan Pak, dipilih. Di 6 bulan pertama ini, saya bangga, kata Pak Prabowo. Nilainya 6. Wah, cuma 6 Pak. Ya, nilai 6 kan, ya lolos passing grade, kata dia. Terus dia ketawa, bagus juga tuh Pak Prabowo. Terus Pak Prabowo juga menyoroti tentang birokrasi. Birokrasi bermasalah, sikap mental, demokrasi membuat semua demokrasi membuat para politisi yang sukses harus memberikan atau membalas tim suksesnya. Saya 8% peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi optimis tercapai. Terus Pak Prabowo bilang gini,
Pertanyaannya cukup susah-susah ya. Pak Prabowo lucu juga. Terus terakhir, pemretnya SCTV, Indosiar, Mbak Retno. Mbak Retno bilang gini, saya geram, Pak Prabowo dia bilang, saya bertanya kepada subscriber, viewer kali ya. Ada mau titip pertanyaan nggak? Kata Mbak Retno, 20-an% geram pada koruptor. Terus kemudian yang selanjutnya, keluhan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Pak Prabowo jawab gini, saya juga geram masalah korupsi. Saya mau naikkan gaji hakim. Terus dibilang gini, koruptor, ini Mbak Retno nanya, itu tentang koruptor dihukum mati atau tidak gitu. Tapi Pak Prabowo bilang koruptor tidak sampai dihukum mati karena hukuman mati itu final. Lapangan kerja sebentar lagi banyak, tapi mau nggak kerja yang ada di tempat lapangan pekerjaannya. Jadi maksud saya, kalau di Pulau Gadung sudah tidak ada lagi lapangan pekerjaan, jangan cari kerja di Pulau Gadung. Carilah di pulau-pulau yang lain. Gitu, maksud Pak Prabowo gini. Yang paling penting keberpihakan pada kemanusiaan. Jumlah penduduk kita besar, jadi harus didahulukan. Gitu teman-teman kira-kira. Sempat juga dibahas tentang Mas Didit ya, yang melakukan jalan-jalan itu. Pak Prabowo bilang begini, anaknya Anies itu yang mendesain apa kalau nggak salah ya, yang bikin gaunnya itu adalah Didit, nggak dibayar lagi kata Pak Prabowo itu. Sampai semuanya ketawa. Oh. Tapi itu teman-teman ya, silakan teman-teman simpulkan sendiri. Kalau saya, pesan-pesannya Pak Prabowo pasti banyak yang akan di-challenge oleh rakyat banyak. Tapi niatan untuk membuka komunikasi secara langsung dengan para pemret minimal menurut saya yang pertama, Presiden Prabowo meyakini bahwa komunikasi itu penting. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo menghargai profesi jurnalis, menghargai kebebasan pers, menghargai demokrasi ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada optimisme yang hendak dibangun oleh Presiden Prabowo terhadap kondisi hari ini. Itu teman-teman, mohon maaf episode ini agak panjang saya, karena memang ya saya cobalah membuat catatan-catatan pertemuan 3 jam lebih, hampir 4 jam dari pertemuan antara Pak Prabowo dengan 6 pemret. Saya coba rangkumkan, catatkan untuk teman-teman di 30 menitan ini. Terima kasih, saya Henry Satrio, hanya di Satgas Kritik, setiap hari Senin sampai Jumat. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.